Halo, salam guru penggerak. Berikut adalah koneksi antar materi pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, saya Wandri, saya CGP 10 Kota Bandung, asal SMP Santa Maria. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini yaitu CGP dapat melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Nah, di sini saya sudah mempelajari dari awal yaitu modul 11 yaitu tentang refleksi filosofis pendidikan KHD. Kemudian saya belajar tentang modul 12 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Lalu saya belajar modul 13 yaitu tentang visi guru penggerak. Kemudian saya belajar di modul 14 yaitu tentang budaya positif. Kemudian di modul 2.1 ini saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan di modul ini, modul 2.2, saya belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Nah, di sini sudah diberikan untuk pemberian materi yang sudah saya pelajari selama ini. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke pengantar. Jadi pembelajaran sosial emosional kali ini yaitu diharapkan kita sebagai guru penggerak mampu mengatasi persoalan dengan baik itu persoalan pribadi maupun persoalan siswa kita. Nah, PSE itu apa? PSE atau yang disingkat dengan pembelajaran sosial dan emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat mencakup 1. Ini memahami, menghayati, dan mengelola emosi termasuk kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif termasuk manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, ini termasuk kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, ini termasuk keterampilan berrelasi. Dan yang terakhir itu adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini kita akan lihat tujuan dari pembelajaran sosial emosional. Ada 5. Yang pertama ini memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, ini membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima, ini membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kelima tujuan ini termasuk ke dalam 5 jenis PSE ya, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, capaian dari pembelajaran sosial emosional ini ada 3, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga, ini menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Nah, selanjutnya di sini saya sudah belajar sekitar 6 modul, keterkaitan antar modul pembelajaran sosial dan emosional dengan modul lainnya apa saja. Dari modul 11 terhadap modul 22 ya. Ini pembelajaran sosial emosional ini sangat erat kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu guru dapat membantu anak didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan jika mereka dapat memiliki kesadaran diri dan mengelola emosi dengan baik, sehingga mereka mampu berempati, berinteraksi dengan baik, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian modul 12 terhadap modul 22. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sebagai nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan pendorong kolaborasi dapat berjalan seimbang. Kemudian di modul 13 terhadap modul 22, Dengan pembelajaran sosial emosional, maka pembentukan karakter dan tujuan yang ingin dicapai pada visi guru penggerak dapat diwujudkan secara baik dan berkelanjutan.
Kemudian modul 1.4 terhadap modul 22, yaitu melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat memahami dan mengenal emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Lalu, modul 21 pembelajaran diferensiasi yang kemarin dengan modul 22, ini yaitu dengan pembelajaran sosial dan emosional, maka guru dapat melakukan identifikasi emosional dan karakter murid yang selanjutnya dapat dijadikan dasar pemenuhan kebutuhan belajar yang dapat disesuaikan dengan minat murid. Nah, itulah keterkaitan antar modul. Lalu di sini ada 3 pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik 1. Nah, ini sebelum saya berpikir bahwa dalam mengelola emosi, dalam bersosialisasi dan berelasi maupun dalam pengambil keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan lahiriah murid yang dimiliki dari lahir. Ternyata setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional, saya paham dan menyadari ternyata sesungguhnya keterampilan sosial dan emosional itu perlu dilatihkan kepada siswa agar sosial emosionalnya lebih matang dan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pemantik yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada saat kondisi saat sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Yang ketiga, kesejahteraan psikologi atau well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup merasa lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Nah, pertanyaan pemantik yang ketiga, perubahan yang akan saya ciptakan di kelas dan sekolah adalah membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran pada setiap aktivitas di sekolah atau kelas. Nah, misalnya yang pertama, mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik waktu hening di waktu awal pembelajaran dan di waktu khusus. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran secara berkelompok di kelas agar 5 KSE tadi siswa dapat dikembangkan. Nah, yang ketiga, menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE di sekolah. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan seluruh pihak sekolah dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah. Nah, demikianlah adalah koneksi antar materi pada modul 2.2. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak.